Kira-kira mana nih yang paling cabi nih buat dibeli nih? iPhone XS, iPhone 13 yang versi termurah atau 13 Pro yang varian paling mutakhir atau ya 13 Pro versi Max-nya. Kira-kira kalau dipilih tiga ini pilih mana nih? Gue bisa bilang yang paling worth to buy dan paling ramah di kantong adalah varian XS. Yuk, kita bicarain iPhone XS yang satu ini. Oke, kenapa yang paling worth it iPhone XS ya dibandingkan iPhone yang lain? Oke, di video ini gue bakal coba diskusi sama kalian-kalian semua yang nontonin video ini. Tapi sebelumnya, I'm so sorry dari kemarin video-video yang diupload di channel ini per iPhone. Dan kalau kita recap dari video-video sebelumnya, konten-konten sebelumnya itu yang gue upload iPhone, and an iPhone. Everything about the iPhone. Kayak ya udah gitu ya. Nah, gue sedikit cerita the reason why gue upload iPhone terus karena pertama gue lagi banyak tuntutan kerjaan, itu yang pertama. Otomatis ya waktu gue kecil sekali untuk bikin konten. Gue kalau bikin konten emang kayak ya kamera goyang-goyang, setupnya polosan kayak gini, ya bodo amat lah gitu ya kan. Tapi sebelum gue bikin konten itu gue kadang nulis dulu konsepnya seperti apa di note di iPhone gue, biasa gitu sih. Terus gue mikir dulu konsepnya seperti apa, yang gue bacotin apa aja, dan pembahasannya benefitnya apa aja kalau lo tonton ya gitu-gitulah. Tapi karena gue nggak bisa memikirkan sepanjang itu, timing gue terbatas ya, jam tidur juga dikit, jadi ya udah. Kebetulan unit-unit iPhone nih banyak lagi bertaburan di ruangan gue, ada puluhan piece nih di balik kamera nih banyak banget, jadi ya udahlah. Jadi gue tinggal taruh di meja sambil gue konten-kontenin aja. Nah, untuk saat ini gitu dulu. Ini adalah minggu terakhir gue upload per iPhone-an. In the next week, gue bakal unboxing barang-barang aneh. Gue bakal coba konten-kontenin Android-Androidan lagi. Dan kita bakal coba beli laptop-laptopan ya, PC-PCan lah nanti. Ya, tungguin aja, stay tune aja. Oke, kenapa iPhone XS ini yang lebih worth it ketimbang iPhone yang lain? Nah, sekarang gini. Kalau lu pengen gaya, ya jelas lu ambil iPhone paling tinggi. Saat video ini dibuat, iPhone yang paling tinggi adalah iPhone seri 13 Pro ataupun Pro Max. Nah, dengan iPhone ini, otomatis ya udah lu cukup pegang aja. Anjir. Lu seakan-akan tuh udah bawa motor tuh kemana-mana. Motor dimasukin ke kantong. Anjay, kasarnya gitu. Kalau orang yang beli iPhone, gengsi-gengsian. Nah, kalau lu punya iPhone di bawah ini kayak beli iPhone 7, iPhone 8 ya banyak di bocil-bocil TikTok yang menyombongkan diri, HP lu iPhone, HP lu Vivo. Hah. Kayak gua nih iPhone. Shit lah, fuck. Ya kan? Kalau lu pengen gaya ini men. Kalau lu nggak sanggup gak usah gaya-gayaan deh. Nah, tapi jujur, kalau lu beli iPhone itu cuman pengen gengsi, pengen pamer ke orang-orang, lu kaya, lu tajir ya, channel ini nggak cocok sama lo, mendingan langsung lo close videonya. Gue mager buat video-video kayak flexing flexing nggak jelas, oh man ya. Lo tuh hidup harus bersyukur, harus menghargai orang lain. Simpelnya gini, lo punya barang yang mewah, lo punya barang yang bagus, ya jangan rendahin barang yang dipakai sama orang lain. Udah, that's it. Anjay, jadi ceramah gitu. Skip aja sih, nggak jelas sih gue ngomong. Nah, di bawah variannya itu ya varian 13 biasa. Menurut gue ketimbang 13 Pro ini lebih worth it sih. Kenapa? Harganya nggak terlalu ngejreng amat. Terus yang kedua, setelah gue pakai ukuran layarnya sama ya kan. Setelah gue pakai 13 biasa ini mirip-mirip kayak gue lagi berasa pakai 13 Pro. Ya, kenapa? Why? Karena gue pemakaian ringan. Cuman Tokopedia anjir. Cuman notif HP gue tuh. Cuman buat sosial media, cuman buat buka email kerjaan. Ya udah gitu-gitu aja. Jadi yang gue rasakan tidak terlalu signifikan. Kalau lu kayak gue, cuman pemakaian ringan, 13 biasa udah more than enough. By the way, ya 13 biasa ini bisa lompat. Linknya gue taruh juga nih di deskripsi. Anjas. Nyambi. Konten sekaligus ngiklan tipis-tipis ya. Nah, sekarang ini kita singkirkan, kita fokus ke konten yang bakal kita bahas, yaitu iPhone XS. Kenapa iPhone XS? Nah, modal 4 jutaan di tahun 2022, lu dapat sebuah HP seperti ini. Anjir, terlalu pegal banget cuy, pegang kamera. Terlalu pegal banget men. 4 juta lu dapat beginian, kira-kira worth it atau tidak? Nah,
sebelum kita pegang-pegang HP-nya, ini gue mengingatkan lagi, ini konten mengingatkan saja, merimainkan saja. Gue yakin apa yang dibahas di video ini, gue yakin semua dari lu udah pada tahu lah. Penonton gue udah pada pintar-pintar lah, lebih pintar lah dari gue ya. Jadi gue di sini cuma mengingatkan. Yang lu dapat kalau lu beli iPhone XS itu benefitnya banyak sekali. Gini loh, apapun yang bisa dilakukan di iPhone yang generasi terbaru, hampir semuanya bisa dilakuin di sini. Kenapa? Karena masih seperangkat sistem. Maksud gue kayak ya ada iOS 17, iOS 16, iOS 18. Handphone ini masih bisa dan ini juga bisa of course. Jadi aplikasi apapun yang dipakai di sini bisa dipakai di sini juga. Nah, itu yang gue maksudnya seperti itu. Nah, kalau soal ngomongin fitur bawaan dan lain-lain jelas ada perbedaan, men. Tapi ngomongin soal fitur bawaan, handphone yang satu ini nggak kalah jauh. Nah, lu bayangin, modal 4 juta, lu dapat handphone semewah ini. Men, gini loh, ini handphone ya, kualitas videonya, kualitas perekamannya di outdoor, di indoor, dengan cahaya yang mumpuni, itu sekelas kamera apa ya gue jelas. Bagus lah, bagus pokoknya. Nih kalau lo penasaran sama hasil perekaman 10S seperti apa, oke, nih gue kasih lihat deh. Nih. Nah, yang lu lihat di situ, yang lu lihat sekarang, ini gue record pakai iPhone XS dan lu bisa lihat betapa enaknya kameranya. Dan itu sama aja kayak gue pakai kamera studio yang seharga motor ya, kayak of course ya, tapi ya lu dengan handphone yang harga 4 jutaan dan itu bagus banget. Terus baterai performa ini jauh lebih bagus ketimbang iPhone yang jadul. Let's say kita bilang iPhone 8, iPhone 7, baterai performanya jauh lebih baik. Terus ngomongin soal 4 juta, 4 juta ini handphone bisa lu pakai 3 tahun lebih. Lu bayangin 4 juta, berarti kalau kasar ya, hitungan goib ya, hitungan gilanya. Lu keluarin duit 1 jutaan untuk 1 tahun pemakaian iPhone. It's really worth it. Bagi gue, iPhone yang harga 5 jutaan ke atas, itu lu kalkulasinya harus keras ya. Menurut gue secara personal seperti itu. Kenapa? Karena anjir, gue beli HP di atas 5 juta pakai nggak tuh buat kerjaan gue? Kalau ngomongin soal gengsi, oh shit man. Lo tuh kalau pengen kelihatan kaya, pakai mobil Rolls Royce ya, pakai mobil Bentley. Ya kalau lo yang suka sprot car pakai Lamborghini, Ferrari. Nah, lo keluar dari mobil itu, lo pakai Nokia jadul pun lo kelihatan kaya. Bagi gue seperti itu. Jadi kalau beli handphone, come on man, berpikir lebih apa ya, lebih berguna gitu. Apakah HP itu kepake atau enggak gitu. Nah, kalau buat 10S ini kameranya kepake ya, itu yang pertama. Yang kedua, chipsetnya. Chipsetnya ini masih dapat pembaruan yang cukup panjang. Jadi menurut gue pemakaian 3 tahun lebih handphone ini masih nyanggupin, kayak anjir, kayak kurang apa lagi, cuman modal 4 juta cuy. Jadi kayak kehabisan kata-kata sih gue nge-review handphone ini, kan ini udah sering gue review sih ini si 10S ini ya kan. Kalau dari segi desain ya udahlah, ini kelihatan nih handphone Apple gitu. Ya memang dia model desain old school gitu kayak iPhone X gitu. Tapi chipsetnya masih mumpuni, kameranya gila dan layarnya layar handphone ini tuh seangkatan dengan layar 13 Pro ya, sama-sama LED-LEDan ya kan. Jadi kayak udah kayak pecah aja gitu, kayak handphone ini emang benar-benar worth it gitu. Modal 4 jutaan, handphone bisa dipakai 3 tahunan lebih, yang dimana estimasi hitungan goib, hitungan gilanya lu keluarin duit 1 jutaan untuk pemakaian 1 tahun ya kan. Itu lu udah bisa saving money banyak banget. Lu bisa buat beli laptop, lu bisa buat beli yang lain atau keperluan lain ketimbang lu jor-joran kredit buat beli handphone beginian ataupun handphone beginian. Dan udah sih, gue nggak bisa ngebahas panjang lebar lagi. Terus, kalau lo beli iPhone XS, otomatis dia dapat aksesoris yang masih stok, tapi ya ini benar-benar lebih worth it sih ketimbang lo beli iPhone yang baru, lo harus modal adaptor lagi. Dan gue lebih kasih saran ke lo ya, kalau seandainya lo ngembat iPhone XS, buru-buru deh, lo beli adaptor yang fast charging, minimal 20 wattan ke atas lah. Kenapa? Biar berasa banget handphone ini berguna banget. Karena ketika baterainya ngedrop, ya kan, lo ngecasnya cepet, langsung bisa pakai lagi, langsung bisa dipakai kerja keras lagi handphonenya. Dan udah itu aja sih yang bisa gue kasih lihat ke lo. Ngomongin soal layar handphone ini enak, ya kan?
ngomongin soal chipsetnya masih mumpuni, masih bisa dipakai bertahun-tahun lagi, dan kayaknya nggak perlu lagi gue bacotin masalah baterai performa, bla 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 bla, karena udah banyak di review sama tech reviewer lain yang video jauh lebih bagus dari gue. Dan yaudah, mungkin sampai di sini video gue cuman berbagi berbacot-bacotan aja. Kalau ada yang kurang dari video ini silahkan lo bacotin di kolom komentar. By the way, gue sekalian bedakan buat yang pengen 10S nya, linknya gue taruh nih di deskripsi dua video ini.